Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 28 Jakarta, Bapak Ujang Supriyana. Yang saya hormati para wakil Ibu Sri Rejeki, Ibu Fajarwati, dan Ibu Murni. Yang saya hormati narasumber pada hari ini Ibu Siti Ucu Habibah beserta para Bapak dan Ibu Guru. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta tak lupa pula kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Para hadirin kali ini, saya akan membacakan susunan acara kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, materi. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, doa dan penutup. Para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama awali kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, acara pertama yaitu sambutan dari Wakil Kepala SMP Negeri 28 Jakarta kepada Ibu Fajarwati, disilahkan. Terima kasih Bu Ai atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 28 Jakarta, Bapak Ujang Supriyana. Yang saya hormati rekan sesama wakil Ibu Sri Rejeki dan Ibu Murni. Yang saya hormati Bu Ucu di sini sebagai penyaji materi dan rekan-rekan Bapak Ibu guru peserta diseminasi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan yang mendukung rekan kita Ibu Siti Ucu Habibah dalam rangka diseminasi budaya positif. Bu Ucu ini adalah rekan kita sebagai guru penggerak, sedang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru penggerak. Alhamdulillah kita semua bisa meluangkan waktu untuk mendukung kegiatan beliau. Berharap banyak kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Bisa kita menimba ilmu, mungkin yang selama ini kita biasa-biasa aja, ada ilmu lebih yang bisa kita ambil. Berharap juga Bapak Ibu selalu mendukung kegiatan yang serupa nantinya. Kepada Bu Ucu, tetap semangat, jangan pernah kendor. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara ini. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Fajar atas sambutannya. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya acara inti kita yaitu materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Siti Ucu Habibah. Kepada Ibu Ucu dipersilahkan. Sini ya. Oh, yuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Kayak biar kompak dulu ya. Sekalian saya juga biar enggak tegang. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan walaupun sudah sore, harusnya sebentar lagi kita pulang. Mohon maaf diganggu dulu.
Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan saya untuk memenuhi salah satu tugas saya di modul 1.4 yang harus melakukan kegiatan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Dalam kesempatan kali ini, saya mungkin tidak terlalu banyak akan memberikan materi, tapi kegiatan kita akan lebih banyaknya kegiatan sharing, kegiatan saling berbagi pengalaman aja Bapak Ibu. Karena saya juga di sini bukan berarti saya paling tahu, tidak gitu, sama sekali tidak. Tetap aja di lapangan kita sama-sama bergerak sama-sama. Apapun yang sudah saya lakukan itu bukanlah karena saya sendiri, tapi karena Bapak dan Ibu juga, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung saja untuk materinya. Dalam modul 1.4 ini budaya positif yang saya pelajari ada 6 Bapak Ibu, dan ini insya Allah saya sharing ke Bapak Ibu. Yang pertama itu belajar tentang apa itu disiplin positif, serta nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan juga dunia yang berkualitas. Yang kelima restitusi, terutama untuk 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir masih tentang restitusi, yaitu penerapan tentang segitiga restitusi. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama dulu. Tema yang pertama dari modul 1.4 ini adalah tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan apa itu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan lain universal, sekarang kita akan mengadakan kegiatan dulu, sedikit ice breaking Bapak dan Ibu. Saya akan minta Bapak dan Ibu berpasangan dengan teman sebangkunya. Nanti satu orang berperan sebagai orang yang memiliki harapan atau memiliki sesuatu yang paling berharga, dan coba Bapak dan Ibu pertahankan dengan cara dikepalkan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibagikan kertas, tulislah di situ apa saja yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Boleh keluarga, jabatan, atau apapun itu, kasih sayang dan lain-lainnya. Nah, nanti teman sebangkunya akan berusaha melakukan segala cara. Boleh dikelitik, boleh diajak bercanda, atau berusaha mungkin dengan cara kekerasan juga boleh. Berusaha mencoba membuka kepalan tangan temannya. Begitu ya Bapak Ibu? Paham ya sedikit permainannya? Oke, sudah bertemu pasangannya? Bu Murni sama Bu Fatma, Pak Mara sama Bu Agnes. Oh iya, kertasnya satu aja. Jadi yang megang kertasnya itu satu orang. Gak boleh ke sana ya? Gak apa-apa. Oke. Bapak Ibu sudah dapat kertasnya? Berarti Bu Pajar sama Bu Dia yang nanti akan mempertahankan Bu Dia. Berarti nanti yang ngelitikin dan yang berusaha membuka Bu Pajar. Bu Muji sama Bu Ulpi, Bu Sri sama Bu Erin, Bu Agnes sama Pak Mara, Bu Murni sama Bu Fatma. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba mulai ya. Sekarang saya minta tolong Bapak Ibu yang berperan sebagai anak yang mempertahankan sesuatu menurut Bapak Ibu itu adalah yang paling berharga. Sudah ditulis? Nah, sekarang kalau sebagai guru boleh,
Sebagai anak boleh. Intinya sih ini ingin menunjukkan kalau ketika kita memiliki sesuatu yang menurut kita itu berharga, kita akan mencoba mempertahankan gitu. Sudah ya? Oke. Oke, dimulai ya Bapak dan Ibu. Silakan yang mengepalkan tangannya, temannya silakan mencoba dengan segala cara, boleh dikelitik. Boleh. Atau diancam dan lain-lain juga boleh. Cobalah berusaha buka kepalan tangan temannya. Oke. Kepalan tangannya kebuka enggak? Oke. Ya, baik. Oke. Sudah ya? Bapak dan Ibu. Oh, masih ada yang berusaha membuka kepalan tangan temennya. Oke. Memaksa, iya pemaksaan boleh. Pokoknya apapun boleh. Nggak kebuka. Oke, baik Bapak Ibu. Waktu untuk permainannya sudah selesai ya. Boleh nanti dilanjutkan lagi setelah acara ini selesai boleh gitu. Oke. Ya, jadi saya boleh minta relawan nggak satu orang bicara, terutama yang memegang yang mengepalkan tangan ya, yang berperan sebagai orang yang berusaha mempertahankan yang menurut Bapak Ibu itu berharga gitu. Boleh jadi volunteer. Kira-kira pelajaran berharga apa yang Bapak Ibu dapatkan dari permainan kita tadi? Bu Fatma, boleh? Iya. Mempertahankan keyakinan. Nanti satunya lagi dari yang itu ya, yang berusaha membuka ya, Bu. Nah, yang berusaha membuka siapa, Bu? Bu Fajar yang ngomong apa siapa? Bu Erin ngomong ya? Bu Murni, oke. Ke sini. Oh, oke. Pelajaran. Oh ya. Pelajaran yang bisa diambil dari games tadi adalah apapun rintangannya, apapun godaan, cobaannya, kita harus tetap kuat dengan keyakinan kita, harus tetap mempertahankan apa yang kita punya, gitu. Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima Oke. kasih Bu Iya. Fatma. Oke. Saya minta satu lagi volunteer dari yang tadi berusaha mencoba membuka kepalan tangan temannya. Barangkali Bu Murni bisa bantu. Pastinya bisa kan? Oke. Baik, terima kasih. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah bahwa walau kita memiliki keinginan yang teguh dengan sepenuh hati, tapi kalau belum jatahnya dikasih sama Allah itu tidak akan bisa tercapai. Padahal kita udah berusaha banget tuh tadi, saya nggak dapat juga oleh Bu Fatma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Murni, terima kasih juga Bu Fatma dan juga teman-teman yang lain, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, permainan yang tadi barusan saja kita lakukan itu sebetulnya menjelaskan sebuah teori, Bapak dan Ibu. Oke, sebuah teori tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini dari zaman ke zaman itu selalu berubah gitu. Kalau dulu mungkin kita saat kuliah mengenal ada teori stimulus respon. Ya, Bapak Ibu ya, ada stimulus respon. Nah, ternyata semakin ke sini semakin ada lagi perkembangan tentang ilmu pengetahuan bahwa kalau dulu seseorang bisa mengontrol orang lain. Kalau sekarang terjadi perubahan paradigma di dunia pendidikan dengan teori pendidikan yang baru.
bahwa guru itu sekarang tidak bisa lagi mengontrol murid. Dan juga bahwa kalau dulu kita berpikir kritikan itu akan membuat orang merasa bersalah dan juga itu dapat menguatkan karakter. Kalau dulu kita berpikir kalau membuat siswa kita merasa bersalah itu akan menguatkan karakter dia. Ternyata itu salah Bapak dan Ibu. Nah, lalu kalau di teori stimulus dan respon itu kan salah satunya adalah bukan hanya tentang hukuman tapi juga memberikan penghargaan. Kalau di teori yang lama, penghargaan itu adalah sebuah penguatan positif dan juga efektif serta bermanfaat. Ternyata terjadi perubahan paradigma baru. Penghargaan itu memang betul bisa menjadikan anak istilahnya sadar gitu, tapi itu tidak berlangsung lama. Makanya tidak bisa lagi dijadikan penghargaan itu sebagai sebuah bentuk dari upaya mendisiplinkan anak. Nah, dan yang terakhir, teori stimulus respon menyatakan bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang sekarang kita kenal. Nah, dari teori kontrol yang sekarang kita kenal ini, salah satu tadi dari permainan yang kita lakukan adalah salah satu manfaatnya ya Bapak Ibu, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa tadi Bu Padma juga sudah bilang ya, apapun rintangannya, apapun godaannya, kalau orang tersebut, kalau siswa tersebut yakin, teguh gitu, dia tidak akan mudah tergoda. Dan yang jelas, yang kontrol itu berada di dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Kalau kita dalam dunia pendidikan, berarti kontrol itu adanya di diri siswa sendiri, bukan dari guru. Guru hanya berusaha membuka kesadaran siswa untuk membangkitkan kontrol diri siswa itu sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang tentang disiplin. Sepertinya disiplin bukanlah kalimat yang maksudnya disiplin itu kalimat yang sering banget kita dengar ya Bapak Ibu. Cuma saya pengen tahu nih, kalau menurut Bapak Ibu sendiri disiplin itu apa ya? Boleh? Yang mau bantu jawab, kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri disiplin itu apa? Patuh, oke, patuh pada aturan, iya betul. Saya juga ketika proses pendidikan guru penggerak rata-rata semua menjawab yang namanya disiplin itu adalah patuh pada peraturan. Tapi ternyata ketika kita kembalikan arti kata disiplin dari asal katanya sendiri itu ternyata bukan patuh artinya, tapi artinya itu belajar. Oke, jadi ternyata disiplin itu bukan hanya tentang seseorang mematuhi aturan, tapi juga bagaimana seseorang belajar kenapa aturan itu harus saya patuhi. Contoh kecilnya misal, kenapa sih saya harus pakai helm kalau saya pakai motor? Gitu. Kalau jawaban orang tersebut adalah soalnya saya takut ditilang. Nah, berarti dia alasannya, kesadarannya karena orang lain, bukan karena ingin, misal alasannya, kalau alasan saya karena saya sayang sama diri saya sendiri, karena saya masih ingin panjang umur, jadi saya harus melindungi kepala saya. Nah, berarti itu alasannya dia karena memang berasal dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan kepada anak-anak didik kita, bahwa bukan hanya perkara kamu harus mematuhi aturan dan tata tertib sekolah, tetapi kamu juga, siswa juga harus diajak untuk berpikir atau menyadari kenapa sih aturan ini penting. Contoh misalnya, tata tertib di sekolah kita kan salah satunya contoh kecil aja, terlambat datang ke sekolah. Kalau anak ketika ditanya kenapa kamu datang terlambat ke sekolah, kalau alasannya adalah karena misalnya Bapak Ibu, ya macet dan lain-lain gitu, ya kesiangan bangunnya gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang mungkin
kalau tadi kan karena macet atau karena misalnya ada trouble di jalan, berarti kan itu yang di luar apa ya namanya ya, di luar kendali dia sendiri gitu. Tapi kalau misalnya alasannya memang karena dia kesiangan, berarti kan harusnya itu berada dalam kendali siswa kita itu juga kan. Nah inilah kita berusaha mendisiplinkan anak, mencoba mengajak anak untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri, mencoba mengelola waktunya supaya kejadian ini enggak terjadi lagi. Berarti harus gimana nak? Nah itu dulu yang harus kita bangun supaya besok-besok dia tidak terlambat lagi. Oke. Nah untuk nilai-nilai kebajikan universal sendiri ini ada banyak, tapi kita karena sekarang apalagi sudah kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan universal itu sekarang yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Berarti ada 6 dimensi. Inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuhkan sama anak didik kita, yaitu tentang supaya siswa tumbuh menjadi karakter yang beriman, bertakwa, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Siswa juga harus menjadi karakter yang mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga menjadi siswa yang memiliki karakter yang kreatif. Nah sekarang saya akan berusaha mencoba berbagi sama Bapak dan Ibu tentang teori motivasi. Teori motivasi sebetulnya kita juga sudah sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kalau lagi kita di perkuliahan dulu, bahwa yang namanya motivasi itu ada 2 ya Bapak Ibu ya, yang berasal dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Nah kita hubungkan sama hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini hubungannya Bapak Ibu. Jadi kalau seseorang yang tadi misal saya sebutkan contohnya yang pakai helm, kenapa sih harus pakai helm? Iya soalnya kalau nggak pakai helm saya nanti ditilang. Nah berarti motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut adalah karena dia takut akan hukuman gitu. Nah berarti itu berasalnya motivasinya bukan dari dalam diri, tetapi motivasinya karena dari luar, karena ada seseorang yang mengendalikan, yaitu aturan bahwa yang berkendaraan motor itu harus memakai helm. Nah begitu juga seandainya jika seseorang itu misalnya menyebutkan alasannya adalah kenapa sih kamu datangnya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu hadirnya. Kalau dia menyebutkan alasannya, iya soalnya saya pengen jadi siswa teladan contoh, atau soalnya saya ingin mendapatkan penghargaan dari guru-guru. Nah kalau alasannya seperti itu berarti itu juga sama, itu alasannya masih alasan karena orang lain atau dari luar, karena dia mengharapkan sebuah imbalan atau sebuah penghargaan itu. Nah tapi kalau misalnya ketika siswa terlambat lalu kita tanya alasannya, saat dia datang hadir tepat waktu lalu kita tanya alasan dia datang tepat waktu, lalu dia menjawab karena saya menghargai diri saya sendiri, karena saya ingin menjadi orang yang selalu bertanggung jawab, dan saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Contoh seperti itu. Kalau alasannya seperti itu, berarti bisa kita pastikan memang dia tidak pernah datang terlambat atau sering datang tepat waktu itu karena motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini ada sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara tentang arti merdeka. Ternyata merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah orang lain saja, tapi juga yang lebih penting itu merdeka itu artinya dia seseorang itu bisa cakap memerintah dirinya sendiri, atau seseorang itu mempunyai kendali terhadap dirinya sendiri. Dia tahu kapan harus melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain gitu, tetapi karena dirinya sendiri. Oke, selanjutnya tentang restitusi Bapak dan Ibu. Nah, restitusi, kalau saya sendiri jujur baru mendengar kalimat restitusi ini.
ketika zaman kuliah kayaknya belum pernah mendengar restitusi. Barulah pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya mendengar kata restitusi. Tapi ternyata setelah tahu artinya, sebetulnya ini yang sering kita lakukan nih Bapak dan Ibu di sekolah, yang sering biasa kita lakukan. Jadi restitusi itu sebuah pengkondisian di mana seseorang berusaha membantu orang lain untuk istilahnya membangkitkan kesadaran orang tersebut gitu. Jadi sebuah kondisi di mana kalau di sini berarti posisinya karena kita di dunia pendidikan, berarti restitusi adalah pengkondisian yang dilakukan oleh guru, di mana guru berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa, sehingga setelah proses restitusi itu terjadi, siswa bisa kembali lagi ke kelompoknya masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Nah, saya nggak akan berlama-lama menunjukkan ciri-ciri restitusi. Insya Allah materi ini sebelumnya kan sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca apa itu restitusi. Intinya sih restitusi itu adalah menjalin sebuah hubungan baik dengan siswa, di mana di dalamnya itu tidak ada pemaksaan, tidak ada juga tawaran-tawaran, atau misalnya hanya menasehati. Kalau menasehati berarti lebih banyaknya nanti saat siswa patuh pada kita, berarti nanti kesadarannya bukan muncul bukan dari diri sendiri, tapi karena dia nggak enak dari saran yang kita berikan gitu. Sekali lagi restitusi adalah membangun hubungan baik dengan teman, dan di mana di dalamnya kita berusaha membangkitkan kesadaran siswa. Oke, selanjutnya tentang teori keyakinan kelas nih Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas mungkin hampir mirip dengan peraturan kelas, hampir mirip tapi sebetulnya itu berbeda gitu. Saya ingat dimulai dari udah 2 tahun deh di sekolah kita, selalu setiap kali di awal pembelajaran kita selalu dibiasakan untuk membuat kesepakatan kelas, kontrak atau komitmen belajar. Nah, tapi kalau di komitmen belajar kan lebih banyaknya tentang proses pembelajarannya ya gitu. Nah, kalau di keyakinan kelas itu bukan hanya pada proses pembelajarannya saja, tapi juga ada di sana di dalamnya dibicarakan juga tentang hubungan antar anak-anak yang ada di kelas tersebut. Jadi mirip dengan kesepakatan kelas, hanya saja kalau yang ini keyakinan kelas benar-benar kita berusaha menghadirkan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai hidup secara nilai hidup pribadi ataupun nilai-nilai hidup yang kita percaya. Tadi salah satunya nilai kebajikan universalnya kita harus mengacunya pada profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak dan Ibu, ini salah satu contohnya kesepakatan kelas. Nanti saya tunjukkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah saya coba lakukan kepada anak murid kita di akhir nanti. Nah, ini sedikit perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau biasanya ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, nah berarti itu namanya peraturan, bukan keyakinan kelas. Tapi bahasanya diganti, jadi lebih bersifatnya bukan perintah, bukan paksaan, tapi misalnya diganti dengan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kelas kita, contoh seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau yang namanya keyakinan kelas itu dihindari kalimat negatif atau dilarang, tidak boleh, nah itu jangan dimunculkan Bapak Ibu. Oke, saya langsung masuk ke sini ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga sama tadi kaitannya sama teori motivasi, kita juga udah belajar waktu di perkuliahan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar kita. Nah, yang pertama itu tentunya adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini berarti kebutuhan dasar kalau tentang sandang pangan papan ya.
Gitu, termasuk di dalamnya adalah keamanan dan juga kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kita. Nah, selanjutnya yang kedua ada juga kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Nah, ketika kita menghadapi murid-murid kita, terutama saat kita mencoba mendisiplinkan anak-anak, ingatlah selalu bahwa perilaku apapun yang dimunculkan oleh seseorang, dalam hal ini berarti murid kita, itu pasti selalu ada kebutuhan yang sebetulnya belum terpenuhi dari siswa tersebut. Gitu. Nah, kita harus mencoba mencari tahunya ya tentu saja dengan mengajak bicara siswa. Akan terlihat bedanya dari jawaban siswa Bapak dan Ibu. Nah, ini saya akan mencoba mempraktekannya dengan cara Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah kirimkan link kuisis ya Bapak dan Ibu di grup, mohon dicek. Nah, di kuisis tersebut saya mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kira-kira kalau jawaban siswa itu menunjukkan bahwa sebetulnya kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi itu apa. Berarti di sini ya. Ini ntar dipotong-potong kan ya? Oke Bapak Ibu sudah ketemu link kuisisnya? Oke, Bapak Ibu coba jawab pertanyaan yang sudah saya siapkan di kuisis. Sini. Cara bukanya gimana kalau mau ke WA? Hah? Pertanyaannya sama, cuma jawabannya kalau jawaban siswa berbeda, berarti dia itu menunjukkan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Hah? Beda. Siapa? Video. Kalau video. Kayak gimana Bapak Ibu, bisa nggak? 4. Ada 4. Oke, coba Bapak Ibu dilihat dulu nih. Jika jawaban Bimo adalah ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti jawabannya dia kebutuhannya dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, kalau jawabannya adalah aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, berarti dia ingin dihargai gitu Bapak dan Ibu. Berarti dia butuh kepenguasaan.
dia kebutuhannya adalah ingin dihargai oleh seseorang. Nah, tapi kalau jawabannya aku bosan belajar mewarnai terus, berarti dia butuh apa coba Bapak Ibu? Kebebasan. Apa nih? Nah, yang terakhir, aku senang kalau dikejar sama Bu Guru, seru. Berarti kebutuhannya adalah akan kesenangan. Nah, oke. Itu sedikit gambaran aja. Jadi, ketika mana di kelas aja. Nah, oke. Jadi itu hanya gambaran saja bahwa sekali lagi perilaku yang dimunculkan oleh seseorang, apalagi ketika dia melakukan sebuah hal yang di luar aturan atau melanggar tata tertib, sebut aja seperti itu pasti ada alasannya. Alasannya salah satunya adalah kebutuhan siswa itu sendiri gitu Bapak dan Ibu, dan inilah yang harus coba kita cari tahu. Apa sih sebetulnya kebutuhan siswa? Biasanya kebutuhan siswa itu terlihat dari jawabannya gitu. Memang agak susah ketika kita mencoba bertanya, tidak secara terlihat jelas gitu kalimat kebutuhannya tuh tidak. Jadi kita harus jeli sebenarnya kebutuhan dia tuh apa gitu. Kenapa sih alasannya yang paling mendasar itu apa gitu. Apa yang belum terpenuhi kebutuhannya dari diri anak tersebut. Itu yang harus coba kita cari tahu Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan bicara tentang 5 posisi kontrol. Nah, terdapat 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah posisi kontrol ketika seorang guru lebih banyaknya itu menjadi seorang penghukum. Jadi ketika ada siswa kita lalu dia melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, jika kita sebagai guru meresponnya dengan memberikan hukuman, berarti kita sedang dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau yang penghukum kan sudah jelas ya, biasanya kalau orang yang menghukum suaranya keras gak Bapak dan Ibu? Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu kebalikannya, dia suaranya enggak keras, suaranya lembut. Tapi dia berusaha untuk membuat si anak itu, contoh kayak gini kalimatnya, kamu kok terlambat lagi sih nak, kamu enggak kasihan nih, ibu malu loh sebagai wali kelas kamu, dipanggil melulu, ya kamu lagi, gimana nanti wali kelasnya gitu. Ya, contoh seperti itu posisi kontrol sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman, dulu juga saya awalnya sebelum belajar ini posisi kontrol teman adalah posisi kontrol yang paling baik gitu. Tapi ternyata tidak terlalu tepat juga, karena posisi kontrol teman itu selayaknya teman ketika misalnya ada anak yang melanggar tata tertib. Kalau kita berada dalam posisi kontrol sebagai seorang teman, kita akan menegurnya betul dengan lembut sebagai selayaknya teman, tapi kadang kita menyelipkan mencoba melindungi teman gitu. Jadi contohnya nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu salah satu link YouTube biar Bapak dan Ibu lebih jelas apa sih bedanya posisi kontrol tersebut dengan kasus yang sama gitu. Nah, yang keempat adalah pemantau. Jadi pemantau itu kalau misalnya ketika ada anak yang melanggar tata tertib sekolah, lalu kita merespon si anak tersebut dengan ucapan seperti ini contohnya. Nak, ini kalau ibu perhatiin, kamu kayaknya udah 5 kali deh
terlambat datang ke sekolah gitu. Jadi dia benar-benar hafal sudah berapa kali si anak tersebut melakukan pelanggaran. Dia hafal tentang tata tertib, benar-benar detail gitu Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang seharusnya kita lakukan gitu. Posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau itu baik. Tapi ada yang lebih baiknya, yaitu sebagai manajer, di mana ketika kita berusaha mencoba berada dalam posisi kontrol manajer, kita akan lebih banyaknya itu mendiskusikan bersama siswa gitu tentang solusi-solusi. Kenapa sih kamu begini? Kira-kira solusinya apa? Nah, dan solusinya itu digali dari jawaban siswa sendiri, bukan banyak menasehati, bukan banyak memberikan saran gitu, tapi menggali jawabannya itu dari jawaban siswa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya akan tunjukkan, tadi saya sudah share juga di link di komunitas ya. Nah, ini link YouTube-nya. My job is to make college easier because students have a lot on their Oke, iklan dulu. Hah? Bentar. Di close, di escape ya? Belum. Belum kelihatan ya? Iya, yang ininya kan? Hah, PPT-nya? Gini. Yang full nih. Oke. Kesini udah belum? Belum. Apa-apa deh, masuk aja. Hah? Oke, teman-teman. Apa-apa deh diiniin. Ntar kan itu balik lagi ke PPT. Nggak dapet, nggak muncul. Oke, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah sharing di dalam penerapan komunitas. disiplin Silakan positif dilihat ya. restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah sama-sama melihat perbedaan tentang 5 posisi kontrol tadi. Nah, sekarang saya ingin mencoba bertanya nih ya Bapak dan Ibu, kalau boleh sih dijawabnya dengan jujur ya Bapak Ibu. Terkait 5 posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu sendiri, selama ini Bapak Ibu lebih banyaknya berada pada posisi kontrol yang mana? Boleh ditunjukkan dengan jari saja ya. Kalau Bapak dan Ibu selama ini merasanya lebih seringnya sebagai penghukum, posisi penghukum, tunjuk jari nomor 1 gitu. Kalau misalnya lebih seringnya pembuat merasa bersalah nomor 2. Kalau lebih seringnya merasa menjadi teman nomor 3. Kalau misalnya menjadi pemantau, mengingatkan akan aturan-aturan, peraturan, berarti Bapak dan Ibu tunjuk angka 4. Ya. Dan yang terakhir, kalau sudah berhasil, sudah selama ini menjadi seorang posisi manajer, boleh ditunjuk angka 5. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya sendiri ini lebih banyaknya antara posisi 2 sama 3 nih Bapak Ibu. Belum bisa sampai posisi 5, tapi mencoba belajar. Oke, mencoba belajar menuju angka 5. Oke, serentak ya Bapak dan Ibu. Berada di posisi manakah Bapak Ibu sekarang ini lebih banyaknya pada saat menghadapi siswa-siswa kita, terutama dalam hal mendisiplinkan siswa? Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Silahkan tunjuk jari. 2, 3, 1, oke. Oh, Bu Agnes banyak banget, posisi 8. Oh iya, oke. Berarti kita masih sama-sama ya Bapak dan Ibu, masih berada dalam posisinya lebih seringnya membuat merasa bersalah, kalau enggak sebagai mencoba mendekati sebagai teman gitu. Dan kadang-kadang kita sering juga jadi pemantau, mencoba mengingatkan akan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Oke, berarti kalau sekarang kita sudah tahu posisi kontrol kita di mana dan kita sudah tahu sebetulnya posisi kontrol yang terbaik untuk dilakukan oleh seorang pendidik itu yang mana, berarti sekarang kita coba sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Kita mencoba belajar berada dalam posisi kontrol yang posisi manajer, yaitu yang nomor 5. Oke, sepakat Bapak dan Ibu? Oke, siap, sepakat ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi. Materi selanjutnya, saya ingin bicara tentang restitusi. Nah, kalau tadi restitusi pengertiannya adalah pengkondisian yang dibuat oleh seorang guru untuk membuat atau menjalin sebuah hubungan baik, di mana dalam kondisi tersebut kita sebagai guru berusaha untuk mengembalikan kesadaran siswa gitu. Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi teori segitiga restitusi itu adalah tentang bagaimana guru berusaha menerapkan 3 tahapan ini dalam kegiatan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi saat siswa kita melanggar tata tertib sekolah, ketika kita melakukan restitusi atau berusaha mengajak berdiskusi siswa kita boleh saja memunculkan apa saja kesalahan dia selama ini. Atau apa sih yang sudah kamu lakukan ini? Gitu. Tapi harus selalu diingat bahwa Bapak dan Ibu jangan sampai membuat siswa kita itu menjadi seseorang yang memiliki identitas yang gagal. Jadi di balik kesalahan yang dia lakukan saat ini, ingatkan pula kalau dia itu sebetulnya anak yang baik. Ingatkan pula kalau sebetulnya dia itu punya kelebihan. Contoh misalnya,
Misalnya ada seorang anak, dia dilaporkan, ini kisah nyata ceritanya. Kisah nyata kemarin saya dan salah satu wali kelas, tidak usah saya sebutkan namanya. Jadi ada laporan dari orang tua dan juga dari teman-teman siswa. Kalau siswa tersebut sering berlaku kasar, padahal siswanya anak perempuan gitu, tapi sering kasar. Kasar dalam kalimatnya, kasar juga kadang melakukan kekerasan fisik sama teman-temannya. Nah, ketika dicoba diajak bicara bersama saya dan juga wali kelasnya, saya coba melakukan pendekatan restitusi. Gitu. Awalnya memang kita tunjukkan dulu, betul nggak sih kalau selama ini ada laporan tentang dia bahwa dia ini selama ini suka kasar gitu di kelas gitu. Ya, setelah dia mengakui, biasanya ketika anak mengakui kesalahannya dia sedang berada di posisi identitas yang gagal. Nah, tapi kita saat anak merasa dia sudah menyadari sebetulnya kesalahan dia, coba kita bangun kembali identitas dia supaya dia nggak terus menerus istilahnya merasa bersalah dengan cara saya coba ingat lagi. Waktu itu saya bilang seperti ini, nak, kalau nggak salah kamu yang waktu setiap kali pelajaran ibu sering bantu hapus ini ya papan tulis ya nak ya. Iya bu gitu. Oh iya, kamu juga yang sering ngingetin ibu kalau misalnya sekarang sudah jam BK, kamu yang datang selalu ngingetin. Nah gitu, jadi mencoba mencari sisi positif gitu. Mencoba mungkin itu bisa dibilang basa-basi, tapi sebetulnya enggak juga gitu. Jadi sebuah pengkondisian ketika dia sedang melakukan kesalahan, tapi kita jangan fokus sama kesalahannya aja gitu. Tapi lihat juga bahwa dia pasti punya sisi positif, pasti punya sesuatu hal yang membanggakan. Itu dibangun sebelum kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu validasi atau mencari tindakan yang salah dia itu apa saja gitu. Nah, jadi sebelum kita mencari tahu kesalahan-kesalahan dia itu apa, bagaimana kronologis kejadiannya seperti itu. Nah, kita sudah menstabilkan dulu identitasnya gitu. Jadi anak akan lebih terbuka ketika menjelaskan apa saja kesalahan-kesalahan dia. Nah, kalau anak sudah berada dalam posisi dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah mengungkapkan semua alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu, yang harus kita lakukan sebagai bapak dan ibu guru di tahapan yang ketiga yang terakhir, yaitu kita berusaha menanyakan keyakinan siswa. Nah, kalau keyakinan ini yang tadi saya bilang berkaitannya dengan nilai-nilai hidup. Contoh, ada satu siswa yang sering banget, anggap aja yang mungkin kita sudah tahu sendiri, salah satunya yaitu pakai inisial ya, S. Kita sering dengar dia melakukan kesalahannya selalu terlibatnya dalam kekerasan gitu. Nah, ketika diajak melakukan kegiatan restitusi di tahap akhir, kita coba bertanya sama siswa tersebut, nah sebetulnya kamu memang tipikal orang yang memang suka akan dengan kekerasan enggak nak gitu. Kita coba kembalikan ke keyakinan atau nilai-nilai hidup dia sendiri gitu. Terus dia akan menjawab, enggak bu, saya sebetulnya itu orangnya enggak suka dengan kekerasan bu gitu. Malah nanti pasti dia akan mencoba menjawab lagi gitu, menjawab dengan menceritakan kehidupan dia gitu. Nah, di bagian kalau anak sudah berusaha tahu keyakinan atau nilai-nilai hidup dia bahwa apa yang dia lakukan ini tidak sesuai dengan nilai hidup dia sendiri, barulah nanti setelah itu kita mencoba mencari solusi bareng-bareng sama siswa. Nah, saya sudah siapkan sebuah skenario tentang penerapan segitiga restitusi. Skenario yang saya siapkan ini adalah kisah nyata yang sudah saya lakukan bersama siswa. Nanti saya minta tolong relawan Pak Mara dan juga Bu Sri untuk mempraktekkan apa itu penerapan segitiga restitusi. Saya minta tolong Pak Mara berperan sebagai siswa dan Bu Sri sebagai gurunya gitu. Ya, Pak Mara dan Bu Sri, saya minta tolong dulu untuk melakukan skenario. Bapak
Kepada Pak Mara dan juga Bu Sri, saya silahkan. Disebut aja kali nggak apa-apa ya? Sebut aja nggak apa-apa Bu, ini siswa kita. Oh, boleh Bu disebutkan. Jadi biar tahu oh yang menstabilkan identitas itu yang begini gitu. Iya. Silakan. Sini ke tengah. Berarti madep sini. Duduk apa itu? Berdiri berarti duduk kalau di sini mah. Apa nggak salah-salah nanti ini? Kan baca. Nggak apa-apa. Jadi paling diceritakan ininya kali ya Bu. Apa sebutan sinopsis? Oh dibaca, di kasus, Iya, kasus. deskripsinya, deskripsi ya. Berarti dari atas ya? Kasus. Penerapan ininya dibaca. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Penerapan segitiga restitusi. Deskripsi kasus, SA adalah siswa kelas 9. Siswa seringkali terlibat dalam kasus pelanggaran tata tertib sekolah seperti merokok di WC sekolah, nongkrong dan bergerombol yang terindikasi tawuran dan baru-baru ini terlibat dalam tawuran antar sekolah. SA sebenarnya murid yang baik dan cakap. Saya ulang, dan cukup pendiam. Saya selaku guru bimbingan konseling sebelumnya pernah melakukan pendekatan pribadi terkait permasalahan siswa sebelumnya. Dan untuk kasus terbaru, siswa ini sebelumnya saya sudah janjian dengan siswa untuk berdiskusi. Baik, saya dengan Pak Mara akan mendemonstrasikan ya. Iya, mendemonstrasikan. Saya sebagai guru dan Pak Mara sebagai siswa. Kita mulai ya Pak Mara. Boleh, silakan. Samuel, apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah kalau kamu sehat. Oh iya, Ibu mohon maaf mengganggu. Seharusnya kamu bisa langsung pulang, tapi jadi tertahan karena Ibu ajak ngobrol dulu ya. Nggak apa-apa Bu. Samuel, Ibu boleh tahu tidak bagaimana awal mulanya terjadi penyerangan antara 28 dan SMP 156? Jadi begini Bu Cu, hari Selasa dan hari Rabu kelas 8 lagi naik motor sama 156 digetok dadanya pakai stick golf, nyesek bengkak. Saat itu tindakan apa yang kamu lakukan Samuel? Saya balas serang balik Bu di hari Kamisnya. Saya takut mereka kenapa-kenapa Bu Cu, sedangkan mereka masih kelas 8 dan 156 itu kelas 9. Oh begitu, niat kamu bagus ingin melindungi adik kelas, menjaga mereka agar tidak disakiti oleh anak SMP 156. Tentunya jika Ibu ada dalam posisi kamu pun, Ibu akan berusaha melakukan hal yang sama untuk melindungi saudara Ibu. Di sini menstabilkan identitas. Pada saat kamu melakukan penyerangan, tentu kamu memiliki alasan. Nah, kira-kira sebenarnya alasan kamu sendiri apa ya? Menstabilkan, validasi tindakan yang salah. Karena saya paling nggak suka sama orang yang sok jagoan Bu. Pada saat membalas penyerangan kemarin, apa saja yang kamu lakukan pada anak SMP 156? Validasi tindakan yang salah. Saya pepet anak 156 agar mudah dipukul oleh anak kelas 8. Sebenarnya kalau saya mau saya bisa aja Bu nonjokin atau mukulin anak 156 semuanya. Tapi saya nggak mau Bu, saya coba menahan diri. Bagus Samuel, kamu masih berusaha untuk menahan diri. Untung saja kamu masih bisa menahan diri ya. Coba kalau nggak bisa nahan diri, tentu saja permasalahannya bisa lebih lebih rumit dari sekarang. Penyerangan yang kamu lakukan kemarin, apakah ada kaitannya dengan kesepakatan sekolah tentang tata tertib, larangan siswa untuk tawuran? Apakah kamu merasa telah melanggar tata tertib sekolah?
Iya Bu, saya mengakui telah melanggar tata tertib sekolah Bu. Baik, ini bagian menanyakan keyakinan. Perbuatan penyerangan dan membalas dendam ini, apakah memang sesuai dengan karakter dan nilai-nilai hidup kamu sendiri? Menanyakan keyakinan. Sebenarnya saya tidak suka mencari musuh Bu. Saya juga sebenarnya orangnya pendiam Bu. Dan paling nggak tega kalau ada teman yang disakiti. Karena melihat adik kelas digetok pakai stick golf saja, jadinya saya terbawa emosi. Ya, sebetulnya kamu lebih suka perdamaian daripada permusuhan. Kamu juga punya rasa solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi terhadap teman kamu. Kamu berusaha untuk melindungi adik kamu. Namun, karena kamu tidak bisa menahan emosi, kamu sehingga terjadilah penyerangan ini. Menanyakan keyakinan. Iya Bu Cu, maaf ya Bu Cu. Bu Cu, saya juga kasihan dengan orang tua saya semenjak Mem Santi wali kelas saya dan ibu-ibu guru yang terus memperingati saya. Saya jadi ada pikiran udah berubah dan menjadi lebih baik lagi. Sepertinya ini yang terakhir Bu Cu. Amin ya robbal alamin. Semoga kejadian ini betul jadi yang terakhir kali kamu terlibat lagi dalam pelanggaran sekolah. Selain janji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan berusaha untuk menahan diri untuk nggak ikut-ikutan Bu. Sebenarnya susah Bu, tapi akan saya usahakan untuk tidak nongkrong lagi. Saya ingin fokus pada cita-cita saya Bu. Oh, berarti kamu akan berusaha ya untuk lebih fokus pada cita-cita. Tidak nongkrong-nongkrong dan mencoba mengelola emosi jika menerima laporan yang kurang baik. Kira-kira agar permasalahan ini tidak terulang kembali di kemudian hari, apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya bisa aja sih Bu. Misalnya siswa 28 dan perwakilan 156 bertemu dengan cara mengadakan diskusi untuk melakukan perdamaian. Oh, jika nanti pihak sekolah memfasilitasi perdamaian antara SMP 156 dan SMP 28, apakah kamu bersedia menjadi perwakilan dari 28? Saya pribadi sih bersedia Bu. Ya sudah, kita berdoa saja sama-sama semoga kejadian ini tidak terulang kembali baik dengan anak 156 ataupun dengan sekolah lain. Iya Bu. Oke, untuk sementara pembicaraan ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada hal-hal yang lain yang ingin kamu ceritakan, kita bisa bertemu dan berdiskusi kembali. Terima kasih ya Samuel. Iya Bu, sama-sama. Sampai berjumpa lagi, silahkan langsung pulang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sri, Pak Mara. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kalau di teori sepertinya gampang banget melakukannya, tahapannya, tap-tapnya itu kelihatan gitu. Tapi memang pada saat prakteknya saya sendiri merasakan itu sulit untuk melakukan benar-benar sesuai tahapan segitiga restitusi. Harus mikir dulu gitu. Bahkan saya pernah sudah menstabilkan identitas, terus sudah gitu melakukan nggak langsung validasi tindakan yang salah, malah langsung ke yang ketiga. Gitu. Terus pernah juga mencoba, ternyata kok saya malah banyakannya memvalidasi tindakan yang salah gitu. Ayo nyari-nyari tahu gitu sebenarnya kesalahannya apa. Jadi jatuhnya seperti lebih banyaknya bukan restitusi, tapi lebih banyaknya itu kayak interogasi gitu loh Bapak Ibu. Nah itulah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan jujur gitu. Tapi sekali lagi sama-sama belajar, yuk kita terapkan tahapan segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi siswa-siswa kita yang melakukan pelanggaran tata tertib gitu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk materinya sudah selesai semua. Saya
ingin sekarang memberikan kesempatan mungkin ya, kesempatan untuk kita sama-sama berdiskusi. Nanti mungkin ada pertanyaan atau juga pernyataan yang menurut Bapak Ibu memang kita harus sama-sama gitu untuk melaksanakan budaya positif ini gitu. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan pernyataannya. Ada? Bu Dia, oke Bu Dia. Ya Bu Ucu, terima kasih kesempatannya. Kalau saya pribadi kayaknya kalau untuk menerapkan segitiga restitusi ya, itu cenderung lebih mengelola kalimat kata yang diperlukan tuh ya. Seperti itu. Nah, supaya bisa kita mengelola kalimat dengan baik itu bagaimana caranya gitu. Terima kasih. Iya baik Bu Dia, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaan Bu Dia juga sampai sekarang itu masih jadi kekurangan saya tuh Bu Dia gitu. Jadi jujur nih, saya sebagai guru BK memang sering ya istilahnya ngajak ngobrol siswa, berusaha melakukan konseling. Tapi ketika berusaha menerapkan sesuai teori segitiga restitusi, ternyata agak berbeda gitu. Berbedanya itu mungkin karena belum terbiasa gitu. Jadi yang tadi saya bilang nggak sesuai dengan tahapannya, lebih banyaknya muter terus di validasi tindakan yang salah gitu loh Bu. Nah caranya saya sudah coba perbaiki gitu Bu. Coba selalu diingat-ingat deh Bu. Jadi ketika anak bicara saya mencoba menanggapinya, pokoknya harus berusaha menggali sisi positif anak gitu. Pokoknya jangan sampai kalimat kita tuh kita tahu nih anak kita ini salah, tapi kita mencoba mencari tahu sisi positif dia gitu. Nah itu kita sudah masuk tahapan pertama gitu Bu, kalau kita sudah berhasil mengungkapkan pernyataan itu. Nah terus kalau yang kedua, tahapan yang kedua sebenarnya ini yang paling sering kita lakukan, terutama saya, validasi tindakan yang salah gitu. Jadi berusaha menggali pelanggaran yang dia lakukan itu awalnya bagaimana, penyebabnya apa dan lain-lainnya. Nah yang paling susah itu ketika kita berusaha memasukkan ke tahap yang ketiga, berusaha keyakinan gitu Bu. Nah tapi kalau saya mungkin tipsnya coba diingat-ingat kali Bu, coba diingat-ingat. Oh berarti kalau saya sudah menstabilkan anak, istilahnya berusaha menggali sisi positif anak, terus saya sudah tahu tindakan-tindakannya yang salah. Nah, saya harus masuk nih, mulai masuk ke keyakinan ya tadi, menguatkan keyakinan siswa. Coba ingatkan sendiri kalau saya sih Bu. Oh berarti tahap yang ketiga menguatkan keyakinan, saya mencoba bertanya tentang nilai hidup pribadi dia gitu. Kayak contoh tadi, apakah sebetulnya memang kamu ini orangnya suka dengan kekerasan gitu Bu. Itu latihan sih Bu, saya juga sama masih latihan, belum bisa-bisa, tapi insya Allah terus belajar gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup sepertinya ya. Oke, Bapak dan Ibu. Ya. Iya, kalau sesuai teori tahapannya begitu Bu, sesuai dengan teori. Tapi kalau dalam kenyataannya sih kalau menurut saya pribadi gitu, yang terpenting 3 tahapan itu kita laksanakan walaupun mungkin tahapannya muter-muter gitu. Malah kita balik lagi ke tahapan 1, nggak apa-apa, yang terpenting tadi tahapannya kita penuhi gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup kayaknya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya tadi di grup WA sudah membagikan link untuk melakukan refleksi Bapak dan Ibu. Silahkan dibuka linknya, link Padlet. Bapak Ibu, saya minta tolong buat jawab pertanyaan saya tentang pelajaran apa saja yang Bapak dan Ibu pelajari.
Dan saran dan kritik untuk saya sendiri. Itu ada tanda plus, Bu. Ibu silahkan tuliskan komentarnya di situ. Oh iya lupa, bentar. Boleh? Gak apa-apa. Iya, saya punya 2 pertanyaan Bapak Ibu. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Ya, yang keduanya saya minta saran dan kritik untuk saya sendiri. Iya. Di klik yang itu Bu, tanda tambah. Tanda tambah di situ. Yang ini dulu. Nah, ini misalnya Ibu sebutin namanya, yang ini subjek, nama Bapak dan Ibu. Misalnya saya ya, Ucu gitu. Nah di sini baru tulis jawaban Ibu. Tadi, ya boleh langsung 2 pertanyaan tadi dijawab aja langsung. Pertanyaan pertama tentang pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini. Ya Bu? Subjek paling atas Bu. Nih yang di sini Bu. Nih ini ada tulisan subjek. Itu untuk menunjukkan nama Bapak dan Ibu aja. Bu Erin? Bisa Bu. Iya, jawabannya 2. Boleh langsung di ini aja Bu, di apa namanya? Dijawab 1 kotak itu 2 jawaban, boleh. Kalau sudah selesai mengetik jawabannya, klik publikasikan. Bisa? Iya, nggak apa-apa. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sambil menunggu jawaban Bapak dan Ibu, untuk kegiatan diseminasi ini saya memiliki kewajiban untuk menunjukkan apa saja yang sudah saya lakukan dalam menerapkan modul 1.4 ini. Jadi sambil menunggu jawaban Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu bisa juga menyimak video-video aksi nyata yang sudah saya lakukan berikut ini. Apaan? Kebendaki. Tinggal tangan doang aja.
Belum. Bisa berapa persen? Paling 20% karena masih kotor. Evaluasi menggunakan kata-kata Tuhan saat hari guru. Ya, hasil diskusi kami sudah sekitar 50% yang harus dilakukan adalah bekerja sama untuk saling mengingatkan agar menggunakan bahasa yang lebih sopan dan baik. Kedua, apakah ada yang harus diperbaiki dari proses tersebut? Sebaiknya menggunakan kata-kata sopan saat ada guru sedang mengajar maupun sedang mengajar di kelas. Nomor 3, poin kesepakatan kelas yang ingin saat ada jam kelas tetap menjaga ketenangan atau keluar kelas atau tidak keluar kelas kecuali ada kepentingan sendiri. Terima kasih, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan evaluasi tentang diskusi dari kelompok kami. Kesepakatan kelas 9G dari poin selalu menjaga kebersihan kelas. Poin yang kami dapatkan sudah 50% yang baru mengerjakan tugas piket karena sebagian jarang melaksanakan piket. Yang perlu ditingkatkan alat-alat kebersihan karena kurangnya alat-alat kebersihan. Dan juga membersihkan kelas harus dijadikan kebiasaan tidak hanya saat ada perlombaan. Yang harus diperbaiki anak-anak yang tidak piket harus meningkatkan rasa semangat untuk membersihkan kelas. Demikian presentasian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi evaluasi perkembangan sekolah sebelumnya pada poin mengatakan Satu, sudah kami lakukan sekitar 50% kesepakatan dari sudah terlaksana. Yang harus dilakukan adalah perhatian setiap siswa dan saling mengingatkan untuk tidak boleh makan di kelas. Ya dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait penguatan disiplin positif. Atau karena akan menyebabkan kebutuhan
Oke, sekarang Bapak dan Ibu, ini adalah aksi nyata saya dalam melakukan kegiatan penerapan segitiga restitusi. Kejadiannya awalnya gara-gara nyerang anak ketapan Bu, digetok pakai jualan dananya. Terus saat itu apa yang kamu lakukan? Melakukan serangan balik Bu di hari Kamis. Serangan balik gitu? Iya, kenapa Bu anak ketapan? Karena mereka satu kelas minat umum. Oh gitu. Niat kamu sudah bagus, ingin melindungi adik kelas kamu, mendampingi mereka supaya anak-anak. Selanjutnya saya ingin menunjukkan testimoni atau respon dari siswa ketika saya melakukan disiplin positif, terutama dalam menerapkan segitiga restitusi. Saya melanggar tata tertib sekolah, kebanyakan Bu Ucu lebih membantu saya dengan berbicara baik-baik dan memastikan introspeksi diri gitu ke depannya buat jadi yang lebih baik, motivasi kayak gitu agar kita berubah tidak dengan kekerasan. Setelah saya melanggar tata tertib sekolah, respon Bu Ucu adalah berdiskusi bersama saya dan mencari jalan solusi untuk keluarnya gimana dari masalah tersebut. Kadang kalau saya takut, Bu Ucu anggap diri dia sendiri menjadi teman saya punya teman untuk membantu saya untuk tidak takut. Setelah saya melanggar aturan sekolah, Bu Ucu pokoknya dia berdiskusi bersama saya, membantu saya cari jalan keluarnya. Video terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah tentang refleksi saya sendiri setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, sekarang saya paham bahwa bukan hanya penting membangun kepatuhan pada peraturan, tapi yang lebih penting, jauh lebih penting dari itu adalah membangun kesadaran kenapa peraturan itu harus ditaati atau harus dilaksanakan, khususnya oleh siswa. Dulu saya mungkin lebih banyak berada dalam posisi kontrol sebagai seorang teman, tapi juga kadang sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Sekarang setelah saya mempelajari modul ini, saya tahu saya harus lebih banyak berada dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya harus banyak berlatih melakukan penerapan segitiga restitusi. Mungkin selama ini saya sudah terbiasa melakukan konseling dengan anak-anak murid, tapi saya tetap harus lebih jauh banyak belajar lagi tentang penerapan segitiga restitusi itu sendiri. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah selesai semua yang harus saya sharing kepada teman-teman, dan sekali lagi bukan sebagai contoh, mungkin saya belum tepat saatnya untuk jadi contoh, untuk jadi teladan Bapak dan Ibu, tapi minimal saya sudah mencoba tergerak dan menggerakkan diri saya sendiri untuk melakukan sebuah perubahan. Semoga apa yang
telah saya tunjukkan tadi juga mampu menggerakkan hati Bapak dan Ibu untuk mencoba bergerak bersama, memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid kita. Karena sekali lagi fokus kita adalah murid, murid, dan murid. Karena kita selayaknya sebagai pendidik haruslah berhamba pada murid. Oke, berhamba dalam arti kata ini bukan berarti menjadi budak, bukan, tapi mencoba selalu mengedepankan kebutuhan dan juga mengembalikan sesuai dengan kodrat siswa kita. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, telah sampai saat ini sudah mengikuti kegiatan sampai seharusnya Bapak dan Ibu pulang, tapi alhamdulillah masih betah untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan, baik dalam pemilihan kalimat-kalimat ataupun dalam perlakuan saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang telah kita dapat dalam kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Serta semangat dan sukses selalu untuk narasumber kita, Ibu Ucu. Terima kasih atas segala ilmunya pada kesempatan ini berbagi kepada kami. Dan akhir kata dari saya mohon maaf bila ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, maaf Ibu, sebelum pulang foto dulu. Iya, foto bersama.